itu meyakini bahwa Asyura itu adalah hari yang besar, hari yang agung. Kenapa? Karena anjallahu bihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna qaumahu fasamahu Musa syukran fa nahnu nasumahu. Hari ini hari yang besar yang mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah menenggelamkan, menghancur dan membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa berpuasa dan kami juga ikut Nabi Musa berpuasa karena meluapkan rasa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah Majelis Nurul Yakin Kota Bangun yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sebagaimana kita selalu senantiasa berkumpul, hadir, bersolawat, berzikir bersama di majelis ini, mudah-mudahan Allah tidak pisahkan kita sampai kita sama-sama memasuki gerbang surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sekarang memasuki bulan Muharram, dan kebetulan malam hari ini malam 10 Muharram yang dikatakan hari Asyura. Malam mulia, malam istimewa, malam hari Asyura adalah di mana diciptakan roh Nabi Muhammad SAW. Mungkin setiap tahun sudah banyak guru ustaz nerangkan, tapi perlu diingatkan lagi. Kita ini sebetulnya bukan tidak tahu, tapi kita kadang lupa. Satu aja, udah biar nggak pernah lupa ya. Duit, sholat kadang lupa, majelis kadang lupa. Jangankan pian, saya aja kadang undangan yang ceramah saya juga kadang lupa. Apalagi pian yang hadir majelis saja. Perlu pengingat terus biar tidak lupa, agar selalu senantiasa setiap tahun apa yang kita hajatkan satu demi satu digabul oleh Allah. Hari Asyura yang mana dikatakan syahrullah fihi yaumun taballah ala qaumin wa yatubu ala al-akharin. Di bulan ini, di hari ini, di malam ini Allah Subhanahu wa taala menerima taubat suatu kaum, dan Allah juga menerima taubat doa hajat kaum yang lain. Para nabi, para rasul, semua doanya digabul oleh Allah di Asyura. Jangan cuma bikin bubur Asyura aja, banyakin doa. Bubur Asyura sudah nggak bikin, kemudian enggak puasa, enggak juga berdoa, akhirnya apa? Hari Asyura berlalu, tapi kita tidak dapat berkahnya. Hari Asyura berlalu, kita tidak dapat kebaikannya. Jangan lewatkan malam ini sampai besok. Malam ini sampai besok. Diriwayatkan daripada An-Nasa'i an Ali radhiyallahu an bahwasanya in kunta shaiman ba'da syahr Ramadan fasub al-Muharram. Kalau kalian itu pengen puasa selain puasa Ramadan, maka tambahin dua. Kalau pengen puasa selain Ramadan, puasalah di bulan Muharram. Hari Asyura, hari Asyura, puasa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke kota Madinah, maka Nabi mendapatkan orang Yahudi sedang puasa di hari Asyura. Faqala Rasulullah, maka Nabi bertanya tentang mereka, ma hadzal yaum alladzi tasumanahu. Ini hari apa ini ya? Kok orang-orang ini kok pada puasa semua?
tumben ini, biasanya orang Islam, orang iman. Faqalu, maka mereka menjawab, hadza yaumun azim, wahai Muhammad, ini adalah hari yang besar. Hari besar. Orang enggak kenal Allah, orang yang kada sembahyang, orang kada iman, itu meyakini bahwa Asyura itu adalah hari yang besar, hari yang agung. Kenapa? Karena anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'aun qaumahu fasamahu Musa syukran wa nahnu nasumahu. Hari ini hari yang besar yang mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah menenggelamkan, menghancur dan membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa berpuasa dan kami juga ikut Nabi Musa berpuasa karena meluapkan rasa syukur. Nah, sunnah puasa besok. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nahnu ahaqqun wa awla minkum. Sebetulnya orang iman yang lebih cocok, lebih pantas puasa. Kenapa? Masa kalah sama orang Yahudi? Nah itu dah. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasul, bagaimana puasa Asyura ini? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yukaffiru sanatil madiyah. Nabi menjawab, sesungguhnya puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa 1 tahun. Bahkan diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya man shoma Asyura faka'annama shoma sanah wa man tasaddaqa fihi kana kasadaqatis sanah. Barang siapa yang berpuasa di Asyura, pahalanya seperti puasa 360 hari atau 1 tahun. Puasa sehari aja pahala dia seperti puasa selama 1 tahun penuh. Barang siapa yang bersedekah di Asyura sama dengan bersedekah setiap hari kali 1 tahun. Besok atau malam hari ini dia sedekah kerupuk sebiji, birin misal, ini kerupuk sebungkus, maka Allah akan mencatat buat orang tersebut bersedekah setiap hari kerupuk sebungkus selama 1 tahun. Alhamdulillah Muhammad. Ada orang menjamu makan, ngasih makan 1 piring, pian sedekah soto, besok bakso semangkok, apakah rawon 1 mangkok, maka itu dihitung sedekah setiap hari 1 mangkok soto setahun. Nyaman nih. Bukan artinya sedekah sekali ayat Asyura aja, habis itu kada sedekah lagi. Ini kita menggambarkan keistimewaan hari Asyura. Karena kalau beracara atau ada diminta sumbangan makanan, apa jawabannya? Ulun sudah kemarin toh, setahun ulun itu sudah sedekah. Pahalanya itu, pahalanya, bukan sedekahnya. Pahalanya sama dengan 1 tahun. Masya Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari Asyura ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman yang pernah hilang. Nabi Sulaiman itu Nabi, Rasul, Raja, dan kekuatan Nabi Sulaiman untuk mengendalikan raja itu ada di cincin, namanya Akik Sulaiman, bukan Akik Habib Quraish. Beda ini beda. Ini bacaan. Bukan Akik Purnio lah, itu punya Nabi Sulaiman itu lain, beda. Untuk mengendalikan jin, untuk memerintahkan semua alam, angin, binatang tunduk, karena Nabi Sulaiman itu ada cincin. Inilah Akik Sulaiman tuh yang bikin Nabi Sulaiman itu sakti. Ada tulisan lafaz Allahnya. Enggak boleh siapapun megang
kecuali Nabi Sulaiman sama istrinya. Nggak boleh dibawa ke kamar mandi, adalah kata Allahnya. Suatu saat, singkat ceritanya, setiap ke kamar mandi, setiap ke WC, Nabi Sulaiman selalu nitip cincin akiknya kepada istri. Istri titip. Nah, ada jin ifrit itu setiap Nabi Sulaiman ngapain selalu diperhatikan. Kenapa? Karena jin itu juga pengen bebas, lepas daripada tunduk atau mau tunduk sama Nabi Sulaiman. Jadi sebaik-baiknya jin itu mesti ada senangnya juga. Setunduk-tunduknya jin itu harus manusia berkorban juga. Karena itu kita alhamdulillah hidup di zaman yang modern, tahun 2025 yang sudah gak kurang mengenal dengan barang mistik lagi. Beda dengan bahara itu. Zaman bahara itu zaman yang dirahmati Allah, kalau tidak punya ilmu bisa dihantam ular, hantam harimau, bisa dimakan buaya, sehingga mereka itu perlu ilmu. Nah, karena itu mereka biasanya ada sebagian mereka yang bersekongkol dengan buaya, maka itu menyelam berenang dengan buaya aman. Kenapa? Saudaranya kan. Nah, orang ini meninggal, anaknya harus ngasih makan tuh sama buaya tuh. Buaya putih itu ngasih makan buaya, kasih makan anak. Meninggal harus turun-temurun, harus dipelihara. Kenapa? Itu salahnya gaib dulu. Itu warisannya gaib. Itu kalau tidak dikasih makan, kalau tidak dipelihara, ada yang short, keluarganya ada sakit, ada yang mati, ada kecelakaan. Karena itu mesti kan ada dikasih sesajen itu bukan itu memang harus, itu warisan. Kalau tidak dikasih makan, habis keluarganya, dihancurkan, dibinasakan sama buaya. Kenapa? Itu adalah peliharaannya gaib. Itu bukan buaya biasa, itu jin, itu setan. Harus dihilangkan, harus dibinasakan. Kalau tidak dihilangkan, sampai anak turun jadi budak setan, jadi budak jin. Mau dia. Karena itu alhamdulillah syukur gaib yang dulu kedebar mainan sama matan putih, karena mainan sama buaya. Sekarang buaya putih itu ngalih sudah, dan banyak buaya darat. Buaya darat. Masya Allah. Tonton sekarang ini. Nah itu jangan heran kalau ada orang rumahnya ada sesajen, emang betul itu. Itu karena itu diperbudak oleh bangsa jin. Mau dihilangkan. Kalau seandainya ada dari saudara atau teman atau keluarga kita, keluarganya model kayak itu, minta bantuan sama guru, ulama, orang-orang inti, orang-orang pinter, orang-orang ngerti, supaya dihilangkan itu, sehingga anak turunannya 7 turunan insya Allah aman, sudah tidak diganggu lagi dengan orang itu. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman ini ke kamar mandi, cincin dititip sama istri. Jin ifrit nyerupa Nabi Sulaiman, minta cincin, mana cincinku? Ini kabar baik. Ini wahai Nabi Allah, dipakailah. Kemudian jin itu menyerupai Nabi Sulaiman dan memerintahkan kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman waktu keluar ke WC, hilang cincin. Istrinya akan percaya lagi bahwa itu Nabi Sulaiman, prajuritnya akan percaya lagi bahwa itu Nabi Sulaiman, semuanya tidak percaya lagi dengan Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman terusir dari kerajaannya, hilanglah kerajaannya gara-gara cincin itu. Sampai Nabi Sulaiman diusir dari kampung, sampai Nabi Sulaiman akhirnya terusir, terdampar di pesisir pantai, sehingga Nabi Sulaiman untuk menyambung hidup jadi kuli angkat ikan. Nabi itu raja jadi pengangkat ikan. Kenapa? Karena kehilangan jin dunia hilang. Tapi kalau nabi, kenabiannya, kerasulannya tidak bakalan hilang. Ini dunianya. Berdoa, minta kepada Allah bersungguh-sungguh setahun, 2 tahun, sampai 7 tahun,
ketemulah, dikembalikan lagi cincin oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Kapan? Pas di hari Asyura. Istimewa. Karena itu pengen selamat, banyakin doa di hari Asyura. Pengen selamat, selamatkan di hari Asyura. Pengen selamat, banyakin ibadah, banyakin sedekah di hari Asyura. Karena hari Asyura adalah hari yang mana dimuliakan, diterima, dikabulkan doa-doa orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya? Yang pertama, banyakin doa. Yang kedua, puasa. Itu belum kira biasa puasa. Yang ketiga, ambil yang ketiga, apa itu? Sholat hajat. Yang keempat, wa masfaratul yatim, menyantunin anak yatim, megang kepala anak yatim. Kalau bahasa Arabnya yang di kitab yaitu masfaratul yatim, mengusap rambut anak yatim. Tapi jangan diusap aja, lama-lama botak katanya orang tuh. Tapi diusap, dikasih duit, disenangkan, dibahagiakan. Lebih-lebih di hari itu. Lebih-lebih di hari itu. Ini hari istimewa karena hari Asyura adalah hari rayanya anak yatim. Siapa anak yatim? Man mata abuhum, orang yang meninggal dunia ayah mereka. Walaupun kaiknya ada, ibunya ada, pamannya ada, kalau abahnya meninggal dunia, maka anak itu dinamakan anak yatim. Batasannya sampai kapan? Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, batas anak itu dikatakan yatim sampai balik. Sampai balik. Umur 9 tahun, umur 9-10 tahun. Kalau laki-laki sudah mimpi basah belum? Belum, berarti lanjut sampai 15 tahun. Perempuan umur 10-9 tahun sudah datang bulan belum? Belum, berarti sampai 15 tahun. Nah, jadi batasannya dilihat itu dari 10 tahun. Kalau 12 tahun laki-laki itu sudah balik, ya habis sudah masa yatimnya. Kalau perempuan, kalau sudah datang bulan umur 12-13, maka habis juga masa baliknya. Itu menurut pendapat 3 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Tapi ada sebagian ulama yang ngikut daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwasanya anak yatim itu sampai batas 17 tahun. Kenapa? Karena anak itu bisa mandiri. Ketika laki-laki, anak itu sudah siap untuk nikah. Ketika perempuan, di atas umur 17 tahun. Di atas itu ya bukan yatim. Kalau 17 tahun dikatakan yatim, ulun juga yatim juga. Pak Eril kan yatim juga. Di atas 17 tahun bukan yatim. Akhirnya kalau masih umur 13, 12, anak laki-laki dan perempuan masih dikatakan ya yatim. Kalau seandainya satu keluarga ada anak yatimnya, kalau kita mau ngasih kepada ibunya, maka jangan untuk anak yatim. Jangan. Kenapa? Karena takutnya ini dia makan sama ibunya juga. Kasihan kena ibunya. Tapi buat pian dan buat anak yatim. Kalau di sini kan nggak ada panti asuhan. Kalau di Samarinda kan banyak panti asuhan. Nah, panti asuhan itu anak yatim duafa dan anak yatim. Santunan anak yatim. Ini untuk anak yatim. Nah, ini yang mengelola panti asuhan nggak boleh memberikan kepada yang duafa. Fakir miskin nggak dapat ini. Kenapa? Karena sudah disebutkan yatim. Nah, kecuali ini diberikan sama panti asuhan, nah itu bebas anak yatim. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Asyura adalah hari untuk bagi-bagi makanan, banyakin sedekah.
lebih-lebih kepada istri, senangkan istrinya, senangkan anak-anaknya di hari Asyura. Sehingga diriwayatkan di dalam hadis, diriwayatkan daripada para ulama, man wasa'a ala ayalihi yawm Asyura wasallallahu alaihi fi sa'iris sanah. Barang siapa yang memberikan duit yang banyak kepada istrinya di hari Asyura, Allah akan limpahkan rezekinya sebanyak-banyaknya di dalam 1 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang biasa yang ngasih istri 10.000, hari itu 100. Nah, ini hari ibu-ibu sedunia ini. Nah, kalau biasa ngasih istri 100, ya kasih hari itu 1 juta. Nang biasa makan tilti, hari itu makan sate. Nang biasa makan hari-hari makan tahu, makan biasa-biasa, hari itu harus makan nyaman. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk senang-senang di hari Asyura, tapi rezeki makanan nyaman untuk istri dan keluarga. Satu tujuan, untuk meluapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya kasih duit, anaknya kasih makanan, anaknya kasih jajanan, hari Asyura bebas. Lebih-lebih kalau seandainya cuma sekitar kita, misal ada anak yatim cuma 1-2, ajak ke warung untuk anak yatim, ajak Indomaret, ajak Era, bebas beli apa aja, silakan ambil apa aja. Nggak mungkin bang 1 karung anak itu belanjakan. Ya mungkin juga, paling ambil seadanya, sudah selesai dia mengambil jajanan, nah kasih duit, selesai. Tapi berkahnya pian akan rasakan 1 tahun. Istri pian, istriku tercinta. Nah, hari Asyura kesan pian. Sayangnya itu 1 tahun. Cintanya itu 1 tahun. Apalagi ding, nah berapa Pak? 100 juta, habiskan sehari ya. Insya Allah mau kawin lagi boleh itu. Insya Allah. Allah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyenangkan istrinya, hidupnya akan disenangkan oleh Allah. Barang siapa yang sering orang menyakitin hati istrinya, bikin kecewa istrinya, itu rezekinya seret. Hidupnya banyak masalah. Sungguh nih. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma akraman nisa illa rahim wa ama ahanaha illa laim." Tidaklah orang ini memuliakan, mencintai, menyayangi, menjaga perasaan istrinya kecuali orang itu dicintai sama Allah. Dan tidaklah orang itu mengecewakan istrinya, kemudian membuat sakit istrinya, kecuali orang itu akan dijauhkan dari rahmat Allah. Karena itu Rasulullah SAW sangat cinta, sangat sayang kepada istrinya yang bernama Siti Khadijah. Tidak ada dua-duanya itu Siti Khadijah buat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Siti Khadijah yang siang malam, mulai muda sampai tua, mulai cantik sampai penyok, semua menemani Nabi Muhammad SAW. Ya bukan kita ngelarang kawin lagi, itu kesalahan. Cuman kata Nabi, fa'ilam tastati, kalau kamu tidak bisa membahagiakan 1 aja, nggak bisa membahagiakan, kenapa mau 2, 3, 4 sampai 10 gitu, selusih 1 aja nggak bisa membahagiakan. Nah, karena itu udahlah, jamaah Nurul Yakin, kada usah pola-pola. Pian punya guru berapa? Guru Nurul Yakin berapa orang? 4 orang. Ini kayak 4 khulafaur rasyidin aja ini. 4 khalifah Rasulullah ini. Tengok, gurunya neko-neko enggak? Ada yang punya istri lebih dari 1 enggak? Habib Hasyim, berapa Rin? Yang Habib Salat, Habib Qadir, berapa? Habib Ghalib, 1. Apalagi Habib Quraish. Nah, bocoran ini.
istrinya senangkan, maka hidupmu akan disenangkan sama Allah. Jaga perasaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, suatu saat ada orang pengusaha bangkrut. Dalam kitab Irsyadul Ibad ada seorang usaha bangkrut. Mobil dijual, perabotan dijual, semua dijual. Kebetulan dia naik sendiri bersama anak dan istrinya, dan hidupnya pas-pasan ini. Nah, di Mesir itu ada masjid namanya Masjid Amr bin As. Setiap hari Asyura biasanya banyak anak yatim, orang janda, fakir miskin datang ke masjid ke sana, karena biasanya banyak orang bagi-bagi duit, bagi-bagi rezeki di hari Asyura di Mesir itu. Suatu saat ada seorang janda datang, tiba-tiba datang ke orang ini. Ya, biasa Pak, orang kalau datang ke majelis, datang ke masjid itu rata-rata orang yang hidupnya bermasalah. Coba lihat, lihat yang nggak pernah tahajud tiba-tiba tahajud, yang nggak biasa ke majelis tiba-tiba ke majelis, yang tiba-tiba nggak pernah salat duha tiba-tiba salat duha, yang nggak pernah muter tasbih tiba-tiba muter tasbih. Rata-rata masalah ini, nggak masalah ini emang orang bermasalah. Kemana? Masjid. Larinya ke Allah. Ada datang, ampun maaf, saya ini janda, saya ini nggak punya suami meninggal. Ini hari orang pada membahagiakan istrinya, ngasih belanja istrinya, sedangkan kami nggak ada yang dimakan. Adakah sedikit rezeki untuk kami makan? Bingung dia aja belum makan, keluarganya aja belum makan, duit nggak ada, harta nggak ada, tinggal baju aja ini nempel. Mau ditolak, nggak enak ini. Hari Asyura nih, hari mulia. Ayo ikut dulu ke rumah, Dan makanan enggak ada makanan. Akhirnya baju yang dia pakai, ini gamisnya dia pakai, dia berikan, dilepas dia berikan. Wahai ibu, ulun nggak punya duit, saya nggak punya harta, saya cuma punya baju satu-satunya yang saya pakai, mohon diterima, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat buat pian. Masya Allah, ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pian disenangkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Masya Allah, panjang banget. Baru dikasih baju aja, baju bekas lagi. Loh kok bisa nih baju bekas laku kan? Sekarang baju bekas gak laku. Sekarang baju bekas dibuang. Zaman dulu, jangankan zaman 1000 tahun yang lalu, zaman Belanda aja, coba orang Kota Bangun pakai baju apa? Karung. Betul, karung. Loh, pakai karung aja. Apalagi di Papua sana masih pakai kotek. Sulit, ayat itu sulit. Makanya sampai ada kisah pencuri kain kafan. Kalau begitu, masa kain kafan dicuri? Ya sekarang, zaman dulu itu sulit, ekonomi sulit. Walaupun baju bekas itu mahal, baju bekas itu sulit diterima. Masya Allah, itu orang mau keluar nggak pakai baju, gimana? Akhirnya di rumah berpikir, berdoa kepada Allah, mimpi. Jangan dirahmati Allah, dia mimpi seakan-akan kiamat. Dia dimasukin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan pintu gerbang surga, kenikmatannya, bidadarinya, gedungnya, keindahannya, malaikat-malaikat semua menyambut. Dia bertanya, ya Rabbi, di mana ada? Buat siapa ini? Butuh. Mau masuk? Tunggu dulu. Kenapa? Belum saatnya. Kenapa ya Rabb? Belum mati kan? Belum meninggal. Kena kamu meninggal dunia, artinya selangkah kamu dengan surga cuma 1 langkah saja. Jarak kamu dengan surga cuma selangkah kematian. Bangun dia. Ya Allah, masih hidup ternyata Allah ini. Ya Allah, langsung dia berdoa. Doa hari itu kabul kan? Ya Allah, kalau ulun nunggu Tuhan meninggal dunia kelamaan. Terus ulun pengen meninggal sekarang, ulun gak sabar lagi pengen masuk surga. Belum selesai berdoa, meninggal dunia, langsung dikabul oleh Allah, langsung masuk
masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang tidak Pernah pian dapat balasan sedekah di hari-hari yang lain, yaitu hari Asyura. Itu luar biasa. Ada lagi diriwayatkan dalam Imam Al-Yaqai bahwasanya ada seorang pejabat kaya. Suatu saat ada orang yang fakir miskin datang ke pejabat tersebut, ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, kabar pian? Baik, alhamdulillah. Apa? Hari Asyura ini nggak ada belanja, nggak ada makanan di rumah. Bisakah kamu demi kemuliaan, keagungan, kebesaran hari Asyura, beras kah, duit kah? Ustaz, nanti datang lagi lah ke sini duhur. Allah nggak ada bawa cash nih, ATM semua, weh. Ya, datang lagi duhur. Apa ujar nang kaya tadi? Aduh lupa. Kena asar kan datang lagi ke sini. Sudah asar ke sana. Aduh, nggak sempat lagi. Kayak ini. Kenalah kapan-kapan pian datang lagi ke sini. Nah, sedih hatinya, hancur hatinya. Sudah dijanji-janji, ternyata janji palsu. Nah, ada di Samarinda juga, bukan janji palsu apa? Harapan palsu, bukan harapan baru. Nah, sedih hatinya, Masya Allah. Akhirnya dia ngelewatin seorang laki-laki di depan toko. Pas dilihat dia ternyata apa? Non-Muslim, orang Nasrani. Apa? Bisakah hari ini bantuin saya hari ini aja? Tolong bang, ulun ini mau ngasih hadiah sama istri, sama keluarga, gak ada makanan, gak ada duit. Emang ya hari ini? Hari Asyura. Emang hari Asyura ini hari apa? Udah tahu. Hari Asyura ini hari diampuni dosa Nabi Adam, diselamatkan Nabi Nuh, diselamatkan Nabi Musa, diselamatkan Nabi Yunus, dimaafkan kesalahan Nabi Daud, dikembalikan kerajaan Nabi Sulaiman, banyak lagi. Dia dikisahkan keutamaan hari Asyura. Maka orang Nasrani tadi langsung tunggu, ngambil beras 1 karung, ngambil duit 1 juta, nih buat pian. Ulun pengen juga dapat berkahnya hari ini. Kamu setiap bulan, setiap tahun, gak usah kemana-mana, datang aja ke sini demi ulun juga memuliakan hari Asyura. Belum pak, singkat cerita. Orang kaya, yang pelit, pejabat yang pelit tadi mimpi kiamat juga. Dibangkitkan oleh Allah, dikirim menuju ke surga. Dia melihat surga yang begitu indahnya, surga yang begitu nikmatnya, gedung-gedung yang indah terbuat dari emas, permata, berlian, batu-batu mulia, masya Allah, yang tidak bisa disifatkan keindahan dan kenikmatan, kesenangan dari surga. Maka orang pejabat tadi ngomong, liman hada, wahai Tuhan, buat siapa ini? Maka Allah, malaikat mengatakan, sebetulnya buat kamu, tapi sekarang nggak jadi. Lu kenapa? Karena kamu tadi sudah menolak orang yang lagi butuh, orang yang fakir, orang miskin, kamu tolak. Sedangkan hari ini ada hari istimewa. Berdiri kaget, menyesal, menangis. Gak jadi, sudah masuk surga, gak jadi. Akhirnya dicari, toko mana? Nang Nasrani ini tidak. Akhirnya dicari-cari, dapat. Apa? Bro, apa? Kemarin kan, ada yang datang ke sini. Iya. Minta beras. Iya, minta duit. Iya. Berapa kamu kasih? Kamu kasih 1 juta. Dah. Saya akan ganti 1 miliar. Beras kamu akan ganti 1 truk. Kemarin 10.000 aja dikasih. Sekarang kasih duit, mau ngasih duit 1 miliar gak apa-apa. Sudah lihat surganya, dia sudah ngeliat balasannya. Oh Pak, aku ikhlas karena berharap keberkahan hari Asyura. Gak apa-apa. Gitu. Mau 10 miliar, gak apa-apa. Mau 10 truk, gak apa-apa. Enggak. Emang kenapa? Kamu kok begitu maksa? Iya, aku menyesal kemarin menolak dia minta-minta. Kenapa? Aku mimpi gak bisa masuk surga, padahal sudah disiapkan gedung buat surga. Aku mimpi juga. Lo kamu kan non-Muslim? Ya, kemarin aku non-Muslim, aku Nasrani. Tapi detik ini bahwa saksikanlah bahwa itu punya aku. Wah, bisa. Kamu non-Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
Islam, iman, balasannya kebaikan, keberkahan, keselamatan. Belum meninggal dunia sudah dikabarkan pasti selamat, dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Istimewa hari Asyura itu. Yes. Hari Asyura itu hari istimewa, betul-betul gunakan semaksimal mungkin. Nah, pertama banyakin doa, santunan anak yatim, senangkan istrinya, senangkan anaknya, dan kalau ada rezeki, bagi-bagilah rezeki atau makanan kepada orang lain. Insya Allah kehidupan kita semakin hari semakin baik. Kebetulan juga ini tahun baru, agar 1 tahun ke depan rezeki tambah lancar, keluarga tambah berkah, usaha tambah sukses, bahkan tambah sehat, semangat ibadah tambah istiqomah, berkatnya Nabi Muhammad dan berkatnya hari Asyura. Masya Allah. Ini saja mungkin pengajian kita, hikmah majelis malam hari ini, mudah-mudahan diberkahi dan kita sedikit demi sedikit bisa kita amalkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah orang yang memberikan rezeki lebih, nafkah lebih, membahagiakan istri dan keluarga di hari Asyura, Sayyidina Jabir beliau mengatakan, jarrabna fawajadna kadzalik. Jabir, sahabat Nabi, aku sudah nyoba dan aku sudah buktikan. Abu Zubair dikatakan, fajarabna fawajadna kadzalik, aku juga dan sudah aku buktikan. Imam Syu'bah juga mengatakan, aku juga nyoba dan aku sudah buktikan. Apalagi Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, aku sudah nyoba dan aku sudah buktikan selama 60 tahun rizkiku melimpah ruah. 60 tahun. Imam Ibrahim bin Al-Muntashir, beliau juga mengatakan, jarrabna sittina sanah fawajda haqqo. Aku sudah juga melaksanakan dan mempraktekkan ini selama berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun, dan benar-benar aku mendapatkan keberkahannya. Jadi dari puasa, satu anak yatim, apalagi itu sholat hajat, doa, itu hadisnya yang paling sahih dari semua itu. Hadis-hadis kan banyak, 10 amalan itu. Yang paling sahih hanya satu, apa itu? Tausi'un alal iyal, menyenangkan istri. Bayangkan, memberikan istri. Dari segitu banyaknya amalan itu, paling sahihnya dalil di dalam hadis yaitu tausi'un alal iyal, menyenangkan istri. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan, kesenangan, ketenangan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.